Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Akhlak dengan dosen pembimbing Ibu Dede Kurniasari MAG. Nah, dalam video ini kita akan membahas hikmah dari mempelajari ilmu akhlak. Sebelum masuk ke pembahasan, kita kenalan dulu yuk sama anggota kelompok 2, dan ini dia. Nah, di sini kita akan membahas apa aja sih? Yang pertama ada kemajuan rohani, penuntun kebaikan, kesempurnaan iman, keutamaan di hari kemudian, kebutuhan primer dalam keluarga, kerukunan antar tetangga, peranan akhlak dalam pembinaan remaja, akhlak dalam pergaulan umum, akhlak dalam pembangunan negara, dan yang terakhir, akhlak dalam hubungan antar bangsa. Sebelum kita masuk ke materi pembahasan, kita harus tahu dulu nih ciri-ciri dari akhlak dan tujuan ilmu akhlak. Yuk kita simak. Sebelum masuk pada inti materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai ciri khusus dari akhlak dan tujuan mempelajari ilmu akhlak. Ciri khusus dari akhlak yang pertama ialah akhlak itu sifat yang ada di diri manusia, yang ada di dalam jiwa manusia, yang notabene akan berbeda-beda setiap orang. Yang kedua, akhlak itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, atau dalam istilah sederhana, sudah menjadi adat kebiasaan. Yang ketiga, akhlak itu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran sendiri, tanpa ada paksaan orang lain. Dan yang terakhir, akhlak merupakan perbuatan yang tulus dan tidak dibuat-buat. Yang selanjutnya tujuan mempelajari ilmu akhlak yang pertama, agar terbiasa melakukan hal yang mulia, hal yang baik, dan agar menghindari sifat-sifat yang tercela, hina, dan jelek. Yang kedua, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang ketiga, untuk membersihkan hati dari kotoran-kotoran hawa nafsu agar membersihkan hati. Hikmah atau manfaat mempelajari ilmu akhlak yang pertama ialah memajukan rohani. Orang-orang yang punya pengetahuan dalam ilmu akhlak tentunya akan lebih utama daripada orang-orang yang tidak mengetahuinya sama sekali. Pengetahuan itu dapat mengantarkan seseorang pada jenjang kemuliaan akhlak. Akhlak juga dapat menyadarkan mana perbuatan baik yang akan mengantarkan kepada kebaikan pula dan mana perbuatan jahat yang akan mengantarkan kepada kesesatan dan kecelakaan. Ahmad Amin mengatakan, tujuan mempelajari ilmu akhlak dan permasalahannya menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, menuntun kepada kebaikan. Ilmu akhlak bukan sekedar memberitahukan mana yang baik dan mana yang buruk, melainkan juga mempengaruhi dan mendorong kita supaya membentuk hidup yang suci dan memproduksi kebaikan atau berbuat kebaikan dan kebajikan yang mendatangkan manfaat bagi manusia lainnya. Sebagai contoh, Rasulullah SAW, justru karena beliau mengetahui akhlak, maka jadilah beliau sebagai manusia yang paling mulia akhlaknya, sebagaimana dinyatakan dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Dengan keterangan tersebut, jelaslah bahwa pengetahuan akhlak adalah ilmu yang mengandung kepada kebaikan, serta memberikan tuntunan kepadanya. Dan yang ketiga, kesempurnaan iman. Iman yang sempurna akan melahirkan pula kesempurnaan akhlak. Dengan perkataan lain bahwa keindahan akhlak adalah wujud dari kesempurnaan iman. Sebaliknya, tidaklah dipandang orang itu beriman dengan sungguh-sungguh jika akhlaknya pun buruk. Dalam hubungan ini, Abu Hurairah meriwayatkan penegasan Rasulullah SAW. Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang terbaik akhlaknya, dan sebaik-baiknya di antara kamu ialah yang terbaik kepada istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Akhlak mulia adalah merupakan manifestasi atau wujud dari kesempurnaan iman seseorang, sebagaimana dalil hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya orang-orang yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi.
memperoleh keutamaan di hari kemudian. Rasulullah beberapa kali mengemukakan bahwa orang-orang yang berakhlak luhur akan menempati kedudukan yang terhormat di hari kemudian. Nah, ada banyak hadis yang mengatakan pentingnya berakhlak luhur. Salah satunya hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Darda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seseorang mukmin di hari kiamat selain daripada keindahan akhlak. Dan Allah benci kepada orang yang keji mulut dan kelakuan. Abi Hurairah memberitahukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanyai tentang kelakuan apakah yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Jawabnya, takwa kepada Allah dan keindahan akhlaknya. Dan ketika beliau ditanya hal-hal yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, Rasulullah menjawab, kejahatan mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, jadi dalam ilmu akhlak, manfaatnya kita akan tahu apa saja hal-hal yang perlu kita hindari agar tidak menjerumuskan kita ke dalam neraka, sehingga memperoleh keutamaan di hari kemudian. Kebutuhan primer dalam keluarga. Sebagaimana halnya makanan, minuman, pakaian, dan tempat berteduh atau rumah adalah kebutuhan material yang primer dalam suatu keluarga. Maka dari segi moral, akhlak adalah kebutuhan primernya. Akhlak merupakan faktor mutlak dalam menegakkan keluarga sejahtera. Keluarga yang tidak dibina dengan tonggak yang baik akhlaknya tidak akan dapat berbahagia. Akhlak yang luhur itulah yang mengharmoniskan rumah tangga, menjalin cinta dan kasih sayang semua pihak. Segala tantangan dalam rumah tangga dapat diatasi dengan rumus-rumus akhlak, sehingga akan bahagialah rumah tangga yang dirangkum dengan keindahan akhlak dan meranalah rumah tangga yang tidak berakhlakul karimah. Kerukunan antar tetangga. Untuk membina kerukunan antar tetangga diperlukan pergaulan yang baik. Tapi dalam kenyataannya banyaknya lingkungan yang gaduh karena tidak mengindahkan kode etik bertetangga. Islam mengajarkan agar antara tetangga dibangun jembatan emas berupa kasih sayang, muhabbah, dan mawadah. Peranan akhlak dalam pembinaan remaja. Nah, dari dulu sampai sekarang banyak sekali masalah kenakalan-kenakalan remaja, seperti penyalahgunaan obat, narkotika, minuman keras, perkelahian, dan lain sebagainya. Hal ini tuh disebabkan karena kurangnya atau tidak terbinanya akhlak di kalangan remaja. Pada umumnya, remaja-remaja yang terlibat berbagai kenakalan-kenakalan remaja adalah remaja yang tidak mengenal akhlak yang baik, mulia, dan luhur. Sebaliknya, para remaja yang berprestasi, sopan santun, dan berhasil mencapai cita-cita mereka adalah dikarenakan tercapainya tujuan dan manfaat dari akhlak yang mulia dan luhur budi pekertinya. Hal yang demikian tentunya karena adanya pembinaan akhlak yang baik di kalangan remaja dalam hal sopan santun, bertata krama, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah akhlak dalam pergaulan umum. Akhlak mempunyai peranan dan posisi yang penting dalam kehidupan dan tata pergaulan umum. Karena ilmu akhlak ini berperan dalam menciptakan dan menjaga keharmonisan dalam kehidupan manusia. Dengan memiliki akhlak yang baik, maka akan dapat menciptakan pergaulan kehidupan yang damai, baik, tentram, dan serasi. Selain itu, juga menciptakan lingkungan pergaulan yang aman dan nyaman apabila setiap anggota masyarakatnya dapat menerapkan akhlak terpuji kepada anggota masyarakat yang lainnya. Sebaliknya, orang yang berakhlak rendah atau buruk akan selalu dijauhkan dari pergaulan umum karena banyak orang yang tidak menyukainya dan mereka cenderung membawa pengaruh yang tidak baik pula ke dalam pergaulan tersebut. Akhlak dalam pembangunan negara. Akhlak adalah faktor mutlak dalam nation and character building. Maksudnya adalah suatu bangsa atau negara akan lebih baik jika pemimpin dan warganya berakhlak mulia, sehingga pembangunan negara akan dapat berjalan dengan baik dan sukses. Karena masyarakat yang berakhlak terpuji tidak akan mau berbuat korupsi, merampok, berjudi, memfitnah, mencaci, ataupun mengadu domba.
Jadi dapat dikatakan bahwa kejayaan atau kehancuran suatu negara terletak pada akhlak warganya. Apabila komponen masyarakat di suatu bangsa atau negara berakhlak mulia, maka tersohorlah bangsa tersebut. Namun apabila bangsa itu rusak akhlaknya, maka rendahlah, hancurlah suatu negara tersebut. Akhlak dalam hubungan antar bangsa. Akhlak dalam hubungan antar bangsa dapat menciptakan keakraban hidup antar bangsa dan negara di dunia. Untuk menciptakan hubungan antar bangsa dan negara yang baik, maka diperlukannya akhlak yang terpuji dari masing-masing warga negara dan para pemimpinnya. Jika suatu negara ditangani oleh para orang yang berakhlakul karimah, maka akan tercipta negara yang maju, damai, dan tenang. Karena mereka itu selalu menggemakan panggilan akhlakul karimah, menyeru umat manusia memiliki pribadi yang baik lagi luhur. Nah, sebaliknya, dunia ini pun selalu berada dalam kerusuhan, pertentangan, dan permusuhan, sampai mengalirkan darah apabila banyak dari warga masyarakatnya serta pemimpin yang memiliki akhlak tak terpuji. Untuk itu diperlukannya kerjasama yang baik yang berlandaskan akhlakul karimah dalam menjalin hubungan antar bangsa. Tentunya masalah ini pada hakikatnya tidak terlepas dari karakter atau akhlak para pemimpin, di mana mereka bertindak sebagai penggerak dan pelakunya. Untuk itu penting bagi kita untuk memilih pemimpin yang baik yang berakhlakul karimah. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan berkembangnya pula perubahan gaya hidup dan pola pikir di masyarakat secara signifikan dalam berbagai aspek. Nah, hal ini tentunya bisa menyebabkan rusaknya tatanan akhlak atau krisis akhlak sebagai seorang muslim maupun muslimah, yang dimana akan kehilangan jati diri dan bisa terjerumus ke dalam tindakan yang tidak terpuji. Inilah pentingnya akhlak yang baik untuk kehidupan setiap muslim, baik secara pribadi, masyarakat, ataupun ke orang banyak lainnya. Karena dengan akhlak yang baik, seseorang dapat menyempurnakan kepribadiannya, memajukan rohani, menjauhi segala bentuk akhlak tercela sebagai penuntun kebaikan, dapat menyempurnakan iman, menciptakan lingkungan yang aman dan damai, serta memperoleh keutamaan di hari kemudian. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.